Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Setiawan, NIM saya 28924500021 dengan prodi manajemen, mata kuliahnya manajemen sumber daya manusia atau SDM, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayatno SH SE MM. Dengan materi presentasi yang saya bawakan itu kepemimpinan untuk memenuhi tugas UA saya. Kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama itu ada konsep dasar kepemimpinan. Jadi pengertian kepemimpinan itu apa ya? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi individu maupun kelompok agar bersedia bekerja sama secara sukarela dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bukan hanya berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan komunikasi yang baik dan memberikan teladan kepada anggota organisasi. Jadi, di slide ini dijelaskan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi individu maupun kelompok agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan perintah, tetapi juga menjadi teladan membangun komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai kepemimpinan. Menurut George R. Terry menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang lain agar mau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Swanberg menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi aktivitas kelompok dan mencapai tujuan organisasi. Dan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memberikan pengaruh positif kepada orang lain sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya, ada konsep dasar kepemimpinan, yaitu ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, yang kedua itu mampu memengaruhi orang lain. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Yang kelima, membangun kerjasama tim. Jadi, mengapa kepemimpinan penting? Yang pertama itu menentukan organisasi, yang kedua menumbuhkan motivasi kerja, yang ketiga menyelesaikan konflik, yang keempat meningkatkan produktivitas, mencapai visi dan misi organisasi. Selanjutnya ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang lain agar mereka bersedia bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua ada menurut Swanberg, yaitu kepemimpinan merupakan proses memengaruhi aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga ada Sullivan and Decker, yaitu kepemimpinan adalah penggunaan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kesimpulannya, walaupun memiliki definisi yang berbeda, seluruh ahli sepakat bahwa inti kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada sifat dasar kepemimpinan. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki karakter yang menjadi dasar keberhasilan dalam memimpin organisasi. Karakter apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin? Yang pertama itu harus jujur. Yang kedua harus bertanggung jawab. Yang ketiga disiplin. Yang keempat percaya diri. Yang kelima berani mengambil keputusan. Yang keenam itu adil. Yang ketujuh konsisten. Yang kedelapan mampu mengendalikan emosi. Yang kesembilan menjadi teladan. Dan yang kesepuluh memiliki empati. Manfaat dari kita memiliki karakter untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu
Karakter yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota organisasi kepada pemimpin. Slide selanjutnya ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang tercermin melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai kebutuhan organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin itu yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua keterampilan teknis, yang ketiga keterampilan komunikasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima penyelesaian masalah, yang keenam kepemimpinan dalam tim, yang ketujuh integritas, yang kedelapan adaptasi terhadap perubahan. Kita ke slide selanjutnya. Di slide ini ada 5 praktik kepemimpinan unggul. Jadi menurut Koses dan Posner tahun 1995 terdapat 5 praktik utama seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama itu menantang proses, yang kedua menginspirasi visi bersama, yang ketiga memberdayakan orang lain, yang keempat menjadi teladan, yang kelima memberikan motivasi. Contohnya, pemimpin yang mengajak tim mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa takut melakukan inovasi. Kita ke slide selanjutnya, itu ada karakteristik pemimpin yang efektif. Menurut Purwas tahun 1996, pemimpin yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada visioner, yang kedua disiplin, yang ketiga komunikatif, yang keempat berkomitmen tinggi, yang kelima empati, yang keenam berpikir positif, yang ketujuh mampu mengelola waktu, yang kedelapan siap menghadapi tekanan, yang kesembilan memiliki spiritualitas, dan yang kesepuluh berorientasi pada pelayanan. Gaya kepemimpinan yang demokratis. Jadi, seseorang pemimpin mempunyai gaya yang berbeda-beda. Ada gaya demokratis, yaitu seperti yang pertama menentukan visi, yang kedua menjelaskan visi, yang ketiga mengenali gaya kepemimpinan, yang keempat membedakan kepemimpinan dengan manajemen, yang kelima memahami aturan organisasi, yang keenam menjaga kepercayaan, yang ketujuh memahami penggunaan kekuasaan, yang kedelapan bertindak sebagai teladan, yang kesembilan menyiapkan kader pemimpin, dan yang kesepuluh menjaga keseimbangan kehidupan. Ini menurut gaya kepemimpinan yang demokratis. Selanjutnya, kepercayaan dalam kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus punya modal. Modal utamanya itu kepercayaan. Jadi ada 5 dimensi kepercayaan. Yang pertama ada integritas, kompetensi, yang kedua kompetensi, yang ketiga konsistensi, yang keempat loyalitas, yang kelima keterbukaan. Jadi pemimpin yang dipercaya akan lebih mudah memperoleh dukungan dari anggota organisasi jika mempunyai 5 dimensi ini. Jadi anggota organisasi pada percaya kepada pemimpin tersebut. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Terdapat 3 tingkatan manajemen dalam organisasi. Yang pertama itu ada manajer lini pertama. Tugasnya itu mengawasi kegiatan operasional. Kemudian ada yang kedua itu manajer menengah. Tugasnya itu mengordinasikan unit kerja. Kemudian yang ketiga ada manajer puncak. Tugasnya itu menentukan visi, strategi, dan kebijakan organisasi. Selanjutnya ada keterampilan manajerial. Menurut Robert L. Katz, setiap manajer membutuhkan beberapa keterampilan penting. Yang pertama itu keterampilan konseptual. Kemudian yang kedua itu ada keterampilan hubungan manusia. Yang ketiga itu keterampilan teknis.
Yang keempat, ada manajemen waktu, dan yang kelima, pengambilan keputusan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Yang tadi kita udah sebutkan itu, yang pertama ada demokratis, yang kedua ada otoriter, yang ketiga ada partisipatif, yang keempat ada laissez-faire. Nah, tadi kan kita udah tahu nih gaya kepemimpinan yang demokratis itu seperti apa. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang otoriter. Gaya kepemimpinan yang otoriter itu bahas secara khususnya itu ada pengertian, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapannya. Jadi, gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya di mana seluruh keputusan ditentukan oleh pemimpin, bawahan, bertugas melaksanakan instruksi tanpa banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kelebihan gaya ini adalah keputusan dapat diambil dengan cepat sehingga cocok diterapkan pada situasi darurat atau ketika organisasi membutuhkan tindakan yaitu segera. Namun, apabila diterapkan terus-menerus, bawahan dapat merasa kurang dihargai dan kreativitas mereka menjadi terbatas. Oleh karena itu, gaya otoriter lebih tepat digunakan pada kondisi tertentu yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dan tegas. Nah, slide selanjutnya itu ada perbandingan gaya kepemimpinan partisipatif dan laissez-faire. Nah, di sini kita bisa melihat tabel cara perbedaannya bagaimana. Itu dari pengertiannya. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan tetapi keputusan akhir tetap berada pada pemimpin. Sedangkan kepemimpinan laissez-faire itu bebas atau bebas tindakan. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dengan sedikit pengawasan. Kemudian dari segi komunikasi, kepemimpinan partisipatif itu terjadi komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan. Selanjutnya, komunikasi relatif sedikit dan dilakukan bila diperlukan itu masuk ke dalam kepemimpinan laissez-faire. Dari segi pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi bersama kemudian diputuskan oleh pemimpin. Itu masuk ke kepemimpinan partisipatif. Sedangkan yang kepemimpinan laissez-faire itu sebagian besar keputusan diserahkan kepada anggota tim. Nah, kelebihan dari kepemimpinan partisipatif itu meningkatkan motivasi selanjutnya kerjasama, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap organisasi. Kemudian sedangkan kepemimpinan laissez-faire itu mendorong kreativitas, inovasi, serta kemandirian anggota yang sudah berpengalaman. Selanjutnya ada kekurangannya. Kepemimpinan partisipatif itu kekurangannya proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi terjadi perbedaan pendapat. Kemudian dari segi kepemimpinan laissez-faire itu kurangnya pengawasan dapat menyebabkan koordinasi yang lemah dan tujuan organisasi tidak tercapai secara optimal. Kita masuk ke slide berikutnya, itu prinsip yang harus dihindari seorang pemimpin. Ada prinsip yang namanya AIDS. Seorang pemimpin harus menghindari sifat-sifat negatif yang dapat menghambat keberhasilan dalam memimpin, yaitu ada aku atau egois, mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian ada iri, tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Kemudian ada dengki, yaitu yang dimaksud dengki itu menginginkan orang lain mengalami kegagalan. Kemudian ada sirik, yaitu selalu membandingkan diri secara negatif dengan orang lain. Jadi, evaluasi diri untuk menjadi seorang pemimpin itu perlu kita tanyakan kepada diri sendiri.
Pertanyaannya, apakah saya menerima kritik dengan baik? Yang kedua, apakah saya sering menyalahkan orang lain? Yang ketiga, apakah saya mudah berprasangka buruk? Yang keempat, apakah saya sudah mengutamakan kepentingan organisasi? Jadi, pemimpin itu juga harus memiliki sikap yang rendah hati, terbuka terhadap kritik, menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, menjadi teladan bagi anggota tim. Selanjutnya ada contoh penerapan kepemimpinan. Ada kasus seorang manajer menghadapi keterlambatan proyek karena koordinasi tim kurang baik. Solusinya, mengadakan rapat evaluasi, selanjutnya mendengarkan pendapat anggota yang selanjutnya membagi tugas secara jelas, menetapkan target baru, dan memberikan motivasi dan penghargaan. Tantangan kepemimpinan di era digital saat ini yaitu pertama, perubahan teknologi yang cepat, yang kedua, tim kerja lintas lokasi, yang ketiga, persaingan global, yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data, yang kelima, pentingnya komunikasi digital dan adaptasi. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam organisasi. Peran kepemimpinan dalam organisasi yaitu kita harus menentukan arah organisasi, mengelola perubahan, meningkatkan kinerja karyawan, menyelesaikan konflik, dan membangun budaya organisasi yang positif. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Yang pertama itu kesimpulannya, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu pemimpin yang efektif memiliki karakter, kompetensi, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga itu kepercayaan menjadi fondasi utama hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi. Yang keempat, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada kepemimpinan yang baik yang akan meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keberhasilan organisasi itu sendiri. Baik, sudah di slide terakhir. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.